Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan Mas Bro berikan info-info yang lebih mendalam tentang strategi basic dalam bermain kripto. Jangan sampai kita terperdaya dengan market, lupakan market sejenak, biarin saja. Mau turun mau kendor kayak apa, ada dana kalian bisa serok. Yang masih sangkut nggak ada dana, ya santai saja, tungguin sampai pam. Alhamdulillah cuan 500%, saya masuk di harga 400.000. Cuma memang saya batasi pada waktu itu, cuma masuk 2 juta, dapat TP, dapat STP sekitar 2 juta 150. Semalam dapat ya rezeki dikit dari das lah, dapat 11 juta kurang dikit dari modal 2 juta. Jadi koin itu udah saya incar dari awal tahun lalu, karena berdasarkan histori koin itu muncul di saat akan all season. Itu koin das itu muncul dan ICP ya sudah lumayan cuan. Ya saya sampaikan untuk kalian, das itu naik sampai 500%. Kalau mereka sudah mau, apapun bisa terjadi. PP nanti ketika mereka sudah akan dipump sampai ribuan persen, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kripto. Contohnya das saja kemarin, padahal BTCD-nya terbang ke atas, semua hancur, tapi das dan ICP terbang. Wong semua market dikendalikan sama mereka. Pada saatnya PP pam ribuan persen pun bisa terjadi. Akan tetapi kalian dior riset sendiri, dalam dunia kripto dah saya ingatkan sangat berisiko tinggi. Bisa cuan ataupun bisa memble. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Menurut saya pribadi, terawangan batin saya, jikalau PP tidak masuk ATH di akhir tahun, kalian sabar. Perkiraan saya, kalau kita dimanipulasi, dikelabui sama bandar ataupun sama pasar tahun 2025 akhir tahun nggak ngepam, pribadi pandangan saya loh, itu di kuartal pertama di tahun 2026, sabar dikit, mundur dikit, sebulan 2 bulan gak apa-apa, yang penting cuan. Tungguin saja, tungguin sudah kepalang basah sampai terbang. Asal kalian belum CL, kalian belum dikatakan kalah. Nominalnya turun, koinnya masih utuh. Malah saya tantangin ini paus-paus, silakan dibanting lagi sedalam mungkin. Silakan PP dibanting sedalamnya, cemen kalau nggak turun lagi. Kalau bisa saya mau masuk 1 juta IDR, dapat 100 juta koin. Sekarang belum, sekarang 10 juta, ya sekitar 10 juta baru dapat 100 juta koin, masih 10 juta. Kalau bisa dibanting 1 IDR dapat 100 juta, mantap. Ya, tapi kalau bisa historinya 0,08 mantul ke atas, itu pun kalian belum tentu dapat di harga segitu. Sudah disetting mereka yang serok. Kalau sekarang 0,09 ya bisa mantul ke atas, bisa terjadi. Kalau toh turun, kalau bisa 1 juta IDR dapat 100 juta, hebat kalau paus berani banting ke situ ya. Dan kemudian kita harus semakin yakin, semakin mantap, ratusan koin, bukan ratusan ratusan kecil, ratusan ribu meme koin, memble semua, hancur, scam, rupul udah banyak. Tersisa dari tahun 2013, puluhan tahun hingga sekarang, pendatang baru setelah Shiba dan Doge hanya terseleksi 1.
PP. Ya kita ngapain mencari koin-koin baru nanti yang presale, yang pra-penjualan, wong ratusan ribu koin hancur semua kok di tahun 2025, di awal tahun yang standarnya 50.000 koin listing baru per bulan, 50.000 listing baru per bulan. Tapi di tahun 2025 di bulan Januari menjadi sejarah gila-gilaan, 550.000 koin selama sebulan di bulan Januari. Yang terjadi apa? Bubble. Semua tidak ada yang kuat. Satu tersisa menurut saya PP. PP akan bermasa panjang. Akan ada masa keemasan asal kalian sabar. Nah kita mau mencari meme coin yang mana lagi? Urusan meme coin loh. Tapi kalau untuk Bitcoin ya oke lah, saya akan jelaskan di sini mengenai whale yang masuk borong Bitcoin walaupun kondisi turun ya. Whale Bitcoin bangkit kembali yang namanya The Smarter Web Company berinvestasi saat harga turun. Ini paus Bitcoin yang telah lama tidak aktif kembali muncul dengan pembelian senilai 85 juta dolar. Sementara The Smarter Web Company menambahkan kepemilikan Bitcoin. Penampakan kembali whale Bitcoin setelah hampir 1 tahun tidak terdengar kabarnya. Paus Bitcoin yang terakhir kali menjual Bitcoin pada November tahun 2024 kini kembali dengan membeli 800 Bitcoin senilai 84,87 juta dolar dengan harga rata-rata 106.000. Apakah ini tanda-tanda akan bull? Saya yakin arah akan ke sana. Dia pinter. Dia menjual di tahun 2024 di bulan November pas harga tinggi-tingginya bersamaan dengan PP. Dan selama 1 tahun dia diam-diam saja cuannya sudah dikantongin, dan ini dia nongol lagi setelah BTC terjun. Kini kembali dengan membeli 800 Bitcoin senilai 84,7 juta dolar dengan harga rata-rata 106.000. Paus ini menarik 800,19 Bitcoin. Gila, dari OKX dan Binance menunjukkan aktivitas besar di pasar yang sedang lesu. Ini whale saja mulai memborong. Penurunan harga Bitcoin ke 103.000 turun 3% dalam 24 jam terakhir tidak menghentikan paus ini untuk berinvestasi. Volume perdagangan meningkat tajam sebesar 78,54% menjadi 80,49 miliar dolar menurut data dari CMC. Meskipun kapitalisasi pasar masih bertahan di atas 2 triliun dolar. Jadi kondisi turun gini juga sekarang sudah mulai ada penyerokan BTC. Strategi The Smarter Web Company di tengah penurunan harga BTC 103.000 dolar. The Smarter Web Company perusahaan terbesar di Inggris yang tercatat di bursa dan memiliki BTC mengumumkan pembelian tambahan 4 BTC dengan harga rata-rata 108.000 per BTC senilai kira-kira 432.000 dolar. Ini meningkatkan total kepemilikan mereka menjadi 2.664 BTC yang bernilai lebih dari 220 juta dolar, 272 juta dolar. Itu ya mengenai BTC yang mulai ada demand yang masuk. Kemudian ETF Solana ini mudah-mudahan bisa menjadikan penyelamat kripto yang lagi lesu ya. Ada ETF Solana dan XRP.
mudah-mudahan menjadi penyelamat pasar kripto yang sedang lesu. Kita akan cek di dalam CMC sebentar kawan. Jadi naik turun itu udah hal yang biasa di dalam dunia kripto, karena ini game. Kesabaran kita diuji, kantong kita diuji, nggak menjual saat lagi harga turun. Justru kesempatan turun ini waktunya serok kalau ada uang. Kalau yang nggak ada dana ya pelangga-pelongo kayak Kebo, kayak Mas Bro, nggak apa-apa ya, sampai tunggu kejemput lagi ya, sampai kejemput lagi. Ini kalau melihat fear and greed-nya aja 20/100 tuh ketakutan yang luar biasa. Altcoin seasonnya 24/100. Tapi yang namanya kripto kadang-kadang kita kena jebakan Batman. Kondisi kayak gini, TP, CL, kripto itu kadang-kadang singkat waktunya, nanti pertengahan bulan depan tahu-tahu pump bisa terjadi. Pertengahan bulan ini pump bisa terjadi. Ini ada event ETH di bulan depan, di bulan ini tanggal 20 kayaknya. Tanggal 20 ada event ETH di bulan November ini. Tanggal 10-11 itu event Cardano. Kita lihat di sini semua tidak ada, nggak turun semua. Ya, ini saatnya untuk masuk sebetulnya kondisi turun gini. Cardano sampai 8.800 turun 17% dalam satu minggu. Solana turun 20%. Kita bicara apa adanya yang ada di sini ya, nggak dimanipulasi. Yang pahit katakan pahit, yang manis katakan manis. Ini yang masih menggila, internet komputer ICP yang masih terbang tinggi ya, yang lain rata-rata 20. Yang parah banget ini ENA turun 30% dalam satu minggu, OKB 24%. Kita cari koin-koin yang cepat terbang, ada ARB, ada Fanfun, Matic ya, Polygon Matic itu biasanya cepat terbang, Polygon Matic. Terus kemudian Fanfun, karena Solana ada ETF, barangkali Fanfun nanti terangkat si Fanfun ini sama satu decknya Solana Jupiter. Kemudian kalau memang belum pump PP itu mereka belum mainkan, jadi kalian tunggu aja ya. Ini contohnya DAS, dari harga 300 saya masuk, 400.000 saya masuk, itu cuan 500% ya, 500% lebih. 400.000 sampai tak jual 2,1 jutaan semalam, lumayan. Dan banyak yang di grup yang dijual kemarin waktu awal pertama di harga 1 jutaan tuh banyak yang dijual, padahal udah saya ingatkan nanti jual di atas 2 juta akan tembus. Jadi saya punya keyakinan. Dan ini yang termasuk pengu, ini rankingnya 70 dengan turun 30% dalam satu minggu, termasuk paling merana. Ada pengu ya. Kemudian ini koin-koin yang lama seperti koin DAS, muncul lagi satu lagi koin yang sangat lama. Ini saya juga baru perhatikan koin ini, DCR, ini naik seminggu udah 120%. Ini koin-koin lama tahun 2014 seangkatan dengan koin DAS. Ini lagi di pump. Jadi nggak mikirin food isu-isu yang miring, BTC mau hancur, BTC mau dam. Kalau mereka sudah tembakkan uang untuk ngepam salah satu koin yang akan dia pump, ya pump. Seperti DAS yang naik sampai 500%. Kita tunggu PP terbaik. Sudah nggak ada meme coin di top CMC 100 yang baru, nggak ada. Yang baru itu hanya PP. Shiba, Doge itu lama. Kemudian Floki itu lama. Floki itu dari tahun 2021. Floki itu dari zaman Shiba. Ya, Floki itu sudah lama dari zaman Shiba. Kemudian yang barengnya si PP itu tinggal dulu itu sama Grok sudah scam, bikin Grok 1, Grok 2. Terus keduanya Bong itu hampir sama. Kita cek Bong itu hampir sama, tinggal Bong saja. Tapi rankingnya Bong sudah kemana ini? Masih ada di top CMC nggak Bong? Saya cek dulu.
Bong aja udah minggir ini bong ini. Kita tak cek bong. Jadi yang di top CMC itu hanya tinggal PP. Jadi ngapain kita takut ya? Kita lihat koin bong dah di ranking berapa sekarang. Waduh, oh masih ada di 67 kawan. Bong masih ada di 67. Berarti tinggal bong ya. Tinggal bong saja yang ada di jaringan Solana, tinggal bong sama pengu. Pengu itu koin baru kemarin. Jadi tinggal bong sama pengu. Di rankingnya si bong ada di 67. Bong di 67 harganya 0,1 ya, 0,1. Market capnya 16 triliun, jauh dibanting di bawah PP ya. Kemudian pengu market capnya kayak meme coin sudah 15 triliun, jauh, sedangkan PP masih 40 triliun. Jadi pemenang saat ini ada di PP yang sudah holdernya tengah juta holder, komunitasnya terkuat, dan ada big boss besar di sini, ada GZ. GZ itu nggak akan lepas, masih saya cek di Interscan tuh masih kepemilikannya 62% dari pasokan PP. Ini adalah game murni, turun bukan hanya PP ya, dan pembelian BTC sudah mulai ada yang beli 800 BTC. Hati-hati ya, market itu mereka kontrol, mereka mainkan, kita kepalang basah, kita holding selagi koin-koin yang bagus, kita jual pun sudah kondisi turun. Kalau turun baru 5%, 10% ya apa-apa, turun udah terlalu dalam, saran saya holding karena masih ada kesempatan akhir tahun. Dan menurut pribadi saya, kalau toh nanti mundur ada siklus namanya super cycle siklus 10 tahun sekali, 1 dekade sekali di tahun 2026 di kuartal pertama, itu kan nggak lama ya. Jadi nanti kita sabar tunggu di situ karena ini game permainan, jangan sampai kena manipulasi. Tahu-tahu akhir tahun nggak pump CL semua, Januari, Februari, Maret terbang gila-gilaan, itu bisa terjadi karena di dalam dunia kripto sudah dimainkan, dikontrol dia. Kalau penumpang gelap sudah diturunkan, leprek sudah disikat habis, holder yang masuk di awal yang sudah cuan banyak ditendang minggir untuk jual, market sudah sideways, yang jualan lagi sudah nggak ada, kemudian tidak ada pergerakan perdagangan, sudah lesu, kemudian volumenya sudah kecil, sudah ada anteng-anteng, sudah nggak ada yang jual. Disitulah nanti waktu akan dipam sama bandar, karena mereka butuh transaksi jual beli, perputaran fee. Kalau enggak, diam-diam aja mereka pelangak-pelongo, nggak ada fee yang berjalan. Makanya dijual CL fee berjalan. Kalau anteng nggak ada pergerakan, nggak ada volume, dipancing pam ke atas juga nanti supaya orang terpancing, investor masuk. Ini masih fase tarik ulur, kita harus sabar. Dan Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, belum cuan PP ya sudah saya kasih cuan di ICP dan di DAS yang di grup udah saya bahas dari 5 bulan yang lalu. Koin itu muncul setiap akan all season ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, jangan menyerah. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah. Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.